Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,20% ke angka 5.963. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat bergerak naik setelah turun lumayan dalam beberapa hari terakhir ini. Apakah kenaikan ini merupakan tanda bahwa saham-saham ini akan mulai naik kembali atau hanya jebakan? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham INKP. Saham INKP hari ini naik 5% lebih ke harga 9.625. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik 5% lebih, secara tren INKP untuk jangka pendek masih sideways. Sedangkan jangka menengah INKP masih bergerak downtrend. Jadi INKP jika kita lihat sebelumnya sempat menyentuh harga 15.000, setelah itu terus turun dan sempat turun mendekati support di harga 9.000. Tapi saat ini bisa kita lihat yang sebelumnya bergerak sangat turun, saat ini mulai sideways dengan support di harga 9.000, sedangkan resisten terdekat di harga 10.000. Sedangkan untuk resisten kuatnya saat ini berada di garis EMA 150 dan EMA 50 karena berdempetan di harga 10.625. Jadi saat ini masih ada dua resisten yang menahan kenaikan dari INKP. Selama masih gagal break dari resisten EMA 150, INKP masih akan sideways cenderung downtrend. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini malah disertai distribusi. Jadi bandar bukannya akumulasi malah distribusi. Asing juga bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini juga masih distribusi. Jadi walaupun hari ini naik 5%, asing juga tetap keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Jadi INKP masih akan bergerak sideways dan memang masih ada potensi untuk naik mengetes harga 10.000. Tapi peluang untuk lanjut naik menembus garis EMA 150 dalam satu minggu ke depan sepertinya masih sangat sulit. Karena memang kenaikan hari ini yang tinggi saja tidak disertai adanya akumulasi. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ini di sekitar harga 9.000 atau 9.100, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat dalam satu minggu ke depan INKP masih gagal break dari kedua resisten ini. Jadi sebaiknya kita swing trade apabila sudah berhasil membeli di sekitar daerah support. Sedangkan untuk teman-teman yang nyangkut di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 9.000, saham ini masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila harga 9.000 terlewati, INKP akan lanjut downtrendnya. Karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda reversal trend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WIM. Saham WIM hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 760. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini WIM telah berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten di harga 850. Dan WIM sebelumnya bergerak masih sideways dan berada di atas garis EMA 50. Setelah itu dalam satu minggu terakhir ini terus bergerak turun. Dan kenaikan hari ini candlenya masih kurang bagus. Jadi memang masih sangat wajar ada satu candle hijau setelah penurunan lumayan lama. Tapi ini belum ada tanda-tanda bahwa ini candle yang menandakan reversal trend. Karena memang kemarin juga terbentuk satu candle hijau setelah penurunan 3 hari. Setelah itu masih terus melanjutkan penurunan. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sedangkan untuk support kuat EMA 150 saat ini masih berada jauh di bawah di harga 675. Jadi saat ini WIM saya lihat masih akan sideways dan memang masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 ini. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat minggu ini WIM masih ada potensi untuk berusaha naik di atas harga 800. Jadi dalam satu minggu ini WIM masih ada potensi untuk mengetes harga 800 ini. Apabila WIM bisa berhasil naik di atas harga 800, maka tren WIM masih oke atau masih aman, minimal
masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk mencoba melewati garis EMA 50. Tapi apabila minggu ini WIM berusaha naik di atas harga 800 dan terlihat masih susah untuk di atas harga ini, maka WIM lebih berpotensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman hari ini berhasil membeli saham WIM di sekitar harga 750 sampai 760, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila minggu ini WIM gagal naik di atas harga 800. Berikutnya saya akan menganalisa saham agro. Saham agro hari ini naik 2% lebih ke harga 930. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini agro berada dekat dengan support di EMA 150. Sedangkan untuk support minor saat ini berada di harga 900. Jadi agro juga masih bertahan di atas kedua support ini. Dan secara tren jika kita lihat memang agro trennya sudah mulai bergerak downtrend. Yang sebelumnya berada di atas garis EMA 50 dan sempat menyentuh harga 1400. Saat ini agro sudah dekat dengan garis EMA 150 di harga 865. Jadi penurunannya lumayan tajam dari bulan Februari. Pada bulan April kemarin, memang agro sempat bertahan di atas harga 1000. Jadi harga 1000 sebelumnya masih berupa support. Dan setiap kali menyentuh daerah support ini, agro masih bisa bertahan. Tapi pada akhir April, agro break dari daerah support ini dan terus bergerak turun. Dan saat ini tertahan di harga 900 yang merupakan support saat ini. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing satu minggu terakhir ini juga terlihat masih terus melakukan akumulasi pada saham agro. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat agro masih ada potensi untuk lanjut naik dalam satu minggu ke depan. Jadi masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 1000. Sedangkan untuk resisten EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1030. Jadi saat ini kita bisa swing trade apabila teman-teman berhasil membeli di sekitar harga 900. Take profit apabila terlihat masih gagal break di harga 1000 atau 1030. Atau apabila memang ingin hold untuk trend yang lebih lama, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham agro masih bisa di hold. Tapi hati-hati apabila support di EMA 150 terlewati, maka agro akan lanjut downtrendnya. Jadi karena saat ini berada di antara garis EMA 50 dan 150, sebaiknya kita swing trade. Jadi apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 atau harga 1000, take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBKP. Saham BBKP hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 468. Dan bisa kita lihat di grafik, hari ini BBKP sempat turun menyentuh support di EMA 150 di sekitar harga 442. Setelah itu BBKP berhasil naik dan jika kita perhatikan garis EMA 50 dan 150 lumayan dekat. Jadi berbeda dengan agro yang garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh sehingga kita enak untuk swing trade, sedangkan untuk BBKP lumayan dekat. Jadi apabila kita mau swing trade pun jaraknya lumayan dekat sehingga kita gampang untuk loss apabila kita swing trade. Dan jika kita lihat garis EMA 50 lumayan kuat untuk saham BBKP. Sebelumnya BBKP sempat berhasil rebound dari support di harga 460, tapi saat menyentuh resisten di EMA 50 bisa kita lihat gagal break, saat itu mulai turun kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai akumulasi. Dan asing juga sama, satu minggu terakhir ini terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham BBKP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBKP juga masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik mencoba break dari garis EMA 50 ini. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 496. Sedangkan masih ada satu resisten psikologis di harga 500. Jadi lebih gampangnya target resisten di 500. Walaupun garis EMA 50 saat ini sudah mulai bergerak turun. Jadi apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 450, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat BBKP masih gagal naik di atas harga 500. Karena apabila gagal break dari resisten ini, BBKP masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun menembus garis EMA 150 ini.
Karena sampai saat ini saham-saham perbankan trennya masih kurang oke, dan saat ini juga BBKP belum ada sentimen positif. Jadi belum ada berita-berita yang membuat BBKP ada potensi untuk bergerak naik saat ini. Jadi saat ini saya lihat walaupun ada potensi untuk naik menyentuh garis EMA 50, potensi untuk break sepertinya masih sangat kecil. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.